Silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur untuk pertama kali saya hadir dalam ibadah di tempat ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, Gembala, ya, yang juga pengurus gereja atas pintu yang dibuka untuk pelayanan di sini. Nah, Bapak Ibu, kita menurut kalender gerejawi, kita hari ini seluruh gereja merayakan hari Pentakosta, ya. Yang dimaksud dengan kalender gerejawi itu apa? Kalender gerejawi adalah seluruh peristiwa Kristus itu dipadatkan dalam 1 tahun pelayanan. Makanya kita kalau Natal kita itu startnya dari mana? Dari Natal. Karena Natal bulan Desember, maka kita sebenarnya kalender gereja itu startnya dari Desember. Maka Natal itu Desember, lalu nanti kita setelah bulan akhir Maret atau awal April kita ada di Paskah. Padahal kan dari Desember ke April kan hanya berapa bulan kan? Padahal aslinya itu kan 30 tahun itu ya. Tapi ini dipadatkan jadi 1 tahun. Maka kita di akhir Maret atau awal April. Kenapa pakai atau? Ya karena kalau Natal biasanya tanggalnya oke, tetap ya 25 Desember. Kalau Jumat Agung dan Paskah beda-beda ya tiap tahun ya. Kadang-kadang kena Maret, kadang-kadang kena April. Kok kenapa bisa begitu? Ada orang tanya sama saya, kenapa Pak Pendeta kok kalau Paskahnya beda-beda? Ya tanggalnya. Karena yang Natal itu yang penting tanggalnya, bukan harinya. Jadi mau 25 Desember kena Rabu, kita Natal di Rabu ya. Kena Kamis, kita Natal di Kamis. Kena Minggu, tidak peduli harinya, yang penting tanggal. Tapi kalau Paskah itu bukan yang penting, bukan tanggal, yang penting hari. Karena kan ada Jumat Agung dan Minggu Paskah. Ya kan? Yesus mati tanggal 14 bulan Nisan kalender Yahudi ya. Sehingga kalender Babylon bulan Nisan, Abib bulan Ibrani, kalender Ibrani. Yang kalau dikonversi ke kalender Gregorian kita yaitu sekitar akhir Maret atau awal April. Nah, tinggal dilihat dalam kalender Yahudi itu 14 Nisan setiap tahun, lalu dicari hari minggu terdekat dengan 14 Nisan. Baru ditetapkanlah Jumat Agung sama Paskah, makanya beda-beda. Nah, setelah itu kita bisa lihat Yesus menampakkan diri 40 hari, lalu setelah itu kita ada perayaan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian, ya lalu datanglah Roh Kudus hari Pentakosta. Habis itu lama sekali sudah Tuhan Yesus naik ke surga, kan sudah lama nggak datang-datang kan. Tapi gereja masih punya penantian kedatangan Yesus. Itu yang namanya Advent atau Adventus. Maka kita tunggu lama tapi Yesus tidak datang-datang, ulang lagi, Natal lagi. Ya, terus itu namanya kalender gerejawi. Nah, sesuai kalender gerejawi maka hari ini kita 10 hari setelah Yesus naik ke surga kita merayakan Pentakosta, bukan Pantekosta. Itu terbalik ya. Alkitab terjemahan lama dulu memang menerjemahkan Pantekosta. Gara-gara ikut itu maka ada gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, mestinya terbalik itu, bukan Pantekosta, Pentakosta. Kalau Pantekosta tidak ada arti. Kalau Pentakosta, itu ada arti. Ya, karena saudara lihat tuh Pentagon. Artinya apa? Ya kan ada apa ya? Yang 5 itu ya, lambang segi 5 itu ya. Pentateuk, 5 kitab Musa. Pentakosta ya. Kan kalau 1 monogami, monokotil. Kalau 2 itu dialog. Monolog itu artinya ngomong sendiri. Dialog itu adalah 2. Kalau 3 itu tri. Kalau 7 okta. Makanya oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 7 kan makanya disebut oktav. Ya kan? Nah, karena itu kalau 5 itu adalah penta. Karena itulah
Hari yang ke-50 Pentakosta, ya Pentakonta. Karena menurut Alkitab hari raya 7 minggu. Kalau 7 minggu berarti 49 hari, hari setelahnya hari ke-50. Nah saudara-saudara, sebenarnya hari Pentakosta di Alkitab itu bukan hari turunnya Roh Kudus. Karena tidak ada Pentakosta di dalam Alkitab, bahasa Ibrani-nya Shavuot, itu yang berkaitan dengan turunnya Roh Kudus. Itu sebenarnya adalah hari raya Yahudi. Sama seperti Paskah itu juga bukan hari raya Kristen sebenarnya. Paskah itu hari raya Yahudi. Tapi pada waktu itu orang Kristen mempunyai kebiasaan adopsi istilahnya, lalu isinya diganti. Saudara baca ada banyak kata Paskah dalam Alkitab, tapi tidak ada satu kata Paskah pun yang berhubungan dengan kebangkitan Yesus, itu tidak ada. Seluruh Paskah di dalam Alkitab itu hari raya Yahudi memperingati mereka keluar dari Mesir. Tapi karena Yesus Tuhan kita matinya pas sama hari Paskah, maka akhirnya orang Kristen adopsi istilah Paskah, isi Yahudi dibuang, lalu diganti dengan isi Kristen. Makanya kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Begitu juga hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta murid-murid berkumpul, Roh Kudus turun. Berarti Roh Kudus turun baru jadi Pentakosta, atau Pentakosta sudah ada baru Roh Kudus turun? Pentakosta sudah ada. Bukan Roh Kudus turun hari itu, makanya hari itu disebut Pentakosta. Bukan. Hari Pentakostanya sudah ada. Itu hari raya orang Yahudi. Merayakan apa? 2. Pertama, mereka merayakan atau memperingati turunnya 10 hukum. Dan yang kedua, itu adalah hari raya panen. Karena itu orang Yahudi ini salah satu dari 3 hari raya Yahudi yang paling besar. Pertama itu adalah Pesah, Paskah. Ya, itu hari raya yang sangat besar di kalangan orang Yahudi. Dan setelah itu ada yang namanya Sukkot. Sukkot itu hari raya Pondok Daun. Dan yang ketiga adalah Shavuot, itulah yang kita sebut Pentakosta. Nah, sementara mereka memperingati Shavuot, tiba-tiba Roh Kudus turun. Karena itulah maka orang Kristen mengadopsi istilah Pentakosta, lalu isi Yahudinya dibuang, peringatan 10 hukum dan hari raya panen dibuang isinya, diganti dengan isi baru. Konten yang baru yaitu turunnya Roh Kudus. Makanya kita orang Kristen merayakan Pentakosta dengan arti sendiri, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah turun. Karena itu tak usah minta dia turun lagi. Ya kan? Karena sudah turun. Nah, sudah turun dan sudah tinggal di hati kita. Ya, karena itu adalah keliru kalau hari ini kita minta Roh Kudus turun. Sudah turun, Mas. Ya, karena itu jangan minta turun lagi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa hidup sejalan dengan pimpinan Roh Kudus. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema penuh dengan Roh Kudus. Kenapa ini penting dibahas? Karena begini saudara, istilah penuh dengan Roh Kudus ini waktu Roh Kudus diberikan pertama kali di Kisah Rasul pasal 2, istilah ini muncul. Lihat Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pada waktu pertama kali Roh Kudus dicurahkan, murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan setelah itu ada perintah di dalam Alkitab supaya orang percaya itu penuh dengan Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dalam bahasa asli, perintah ini dalam bentuk present. Present itu artinya harus terus. Jadi hendaklah kamu selalu, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Nah, karena itulah maka hari ini saya ingin kita belajar soal masalah penuh dengan Roh Kudus. Oke, saya mau bahas 2 hal. Pertama, mari kita lihat apa sih yang dimaksudkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, penuh dengan Roh Kudus itu
itu sesuatu yang berbeda dengan penerimaan Roh Kudus. Penerimaan Roh Kudus itu bahasa di dalam Alkitabnya adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu bukan berarti Roh Kudus membaptis kita. Tetapi kita dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang membaptis? Yesus. Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Maka Yesuslah yang membaptis orang dengan Roh Kudus. Apa artinya dibaptis dengan Roh Kudus? Nah, itu butuh penjelasan sendiri. Tapi intinya adalah dibaptis dengan Roh Kudus artinya menerima Roh Kudus. Jadi kalau ibu sudah terima Roh Kudus, artinya ibu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau bapak terima Roh Kudus, bapak sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dan kapan kita dibaptis dengan Roh Kudus? Saat kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat. Karena Alkitab bilang begitu saudara percaya, saudara dapat Roh Kudus. Lihat Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya. Maka begitu kamu percaya, kamu mendapatkan Roh Kudus. Yohanes 7, 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kalau begitu, kalau saudara sudah percaya, yakin, percaya sungguh-sungguh loh ya. Maka yakinlah saudara sudah menerima Roh Kudus. Ya. Tapi kalau orang biarpun di dalam gereja, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya, maka dia belum ada Roh Kudus. Ya, biarpun dia rasul, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya, belum ada Roh Kudus. Biarpun dia ketua sinodeka, ketua daerah, ketua wilayah, pendeta, gembala, sidang, tapi kalau belum sungguh-sungguh percaya Yesus, tidak ada Roh Kudusnya. Tapi kalau orang sudah percaya, maka ketika kamu percaya, kamu dapat Roh Kudus. Tapi saudara, karena itu kalau saya sudah percaya, saya pasti ada Roh Kudusnya. Ya, saudara sudah percaya, saudara ada Roh Kudusnya. Tapi bahwa saudara ada Roh Kudus, belum tentu saudara penuh Roh Kudus. Roh Kudusnya ada, hanya tidak memenuhi saudara. Ya, ini penting. Dasarnya apa? Banyak, tapi saya kasih satu saja. Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka sedang berdoa, mereka ini siapa? Murid-murid. Kalau mereka murid-murid, kan mereka sudah terima Roh Kudus di kisah 2. Ya. Lalu ternyata di kisah 2 bilang mereka penuh Roh Kudus. Tapi ayat ini lagi pasal 4. Mereka berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus lagi. Kalau begitu mereka penuh berapa kali? Rupanya orang kepenuhan Roh Kudus itu tidak selalu. Jadi terimanya Roh Kudus sudah. Pas hari Pentakosta terima Roh Kudus penuh. Tapi habis itu menurun. Mereka berdoa lagi, penuh lagi. Itu bisa menurun lagi. Penuh lagi. Maka penerimaan Roh Kudus atau baptisan dengan Roh Kudus satu kali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi berulang-ulang. Kenapa? Karena saudara ada Roh Kudus, hari ini penuh, besok kurang. Ya, besok sisa 3/4. Ya, habis emosi sama orang, ngamuk-ngamuk, turun dia. Ya, mengampuni orang dia naik lagi. Ya, jarang berdoa dia turun lagi. Begitu sungguh-sungguh berdoa dia naik lagi. Artinya saya sudah pasti ada Roh Kudus, tapi saya belum tentu penuh Roh Kudus. Ya kan? Ketika mereka sedang berdoa, mereka penuh Roh Kudus. Artinya sebelum berdoa, pasti tidak penuh kan? Karena kalau sudah penuh, ngapain lagi dikatakan penuh? Maka di sini kita bisa melihat, oh berarti dapat Roh Kudusnya sudah karena percaya.
tapi penuh Roh Kudusnya itu belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Ya. Ada air di dalam botol ini dan kebetulan penuh. Tapi juga kalau misalnya air sisa setengah, tetap ada air dalam botol ini, hanya tidak penuh. Nah, maka saudara, untuk bisa mendapatkan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, saudara nggak perlu berbuat apa-apa. Cukup percaya Yesus pasti terima. Tapi untuk dipenuhi Roh Kudus, itu lain ceritanya. Ya, perlu everyday ada hal yang kita perlu lakukan. Kalau begitu sebenarnya penuh Roh Kudus itu apa sih? Nah, saya ingin kita survei sedikit ayat. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, kita bisa lihat begitu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, lalu terjadi mujizat bahasa di mana mereka berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus. Ini kepenuhan. Lalu bicara bahasa lain. Kisah 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Habis itu Stefanus dilempar batu sampai mati. Kenapa dia dilempar batu sampai mati? Karena waktu itu dia sedang menegur dosa orang-orang Yahudi. Tapi ayat ini mengatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Kalau begitu, yang menyebabkan dia berani menegur dosa, yang membuat dia berani untuk menyatakan tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi, itu adalah karena kondisi penuh Roh Kudus ini. Maka yang tadi penuh Roh Kudus bikin mereka bisa berbahasa lain. Yang di sini penuh Roh Kudus bikin dia berani tegur dosa. Sekarang ketiga, kisah 13. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Dia di sini adalah Elimas dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Di sini Paulus penuh Roh Kudus dan dia dengan keras menentang Elimas, tukang sihir itu. Berani. Berarti ketika dia penuh dengan Roh Kudus, ada keberanian melawan seorang tukang sihir. Pasti ada setan di belakangnya. Ya, maka dia berani lawan setan. Ada banyak orang Kristen juga takut setan, ya. Ya. Jangankan setan, lewat kuburan saja takut. Ya. Tapi ketika Paulus penuh Roh Kudus, dia berani menentang seorang tukang sihir. Lukas 1, 15-16. Sebab dia, Yohanes Pembaptis ya, sebab dia akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan dia ketika dia penuh Roh Kudus? Dia akan berkhotbah dan membuat banyak orang berbalik, banyak orang bertobat. Kita bisa lihat survei singkat itu berarti kalau begitu penuh Roh Kudus itu apa? Penuh Roh Kudus, ya, itu adalah kondisi di mana seseorang ada di bawah kontrol penuh dari Roh Kudus sehingga dia mampu melakukan apa yang Roh inginkan. Di Kisah pasal 2, Roh menginginkan mereka berbicara dalam bahasa lain. Maka mereka mampu berbicara itu padahal mereka tidak pernah mempelajarinya. Pada Yohanes Pembaptis, Roh itu berikan kemampuan sehingga dia bisa berkhotbah dan membawa orang lain bertobat. Pada kasus Paulus, dia dipenuhi sampai Roh mengontrol dia sampai dia bisa menantang seorang tukang sihir. Dan kita juga bisa melihat di mana ketika Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia bisa menyatakan dengan penuh keberanian kepada orang Yahudi walaupun bukan 3.000 jiwa yang dia dapat seperti Petrus, tapi 3.000 batu yang datang dan membunuh dia. Nah, kalau begitu sebenarnya dipenuhi Roh Kudus itu apa? Dipenuhi Roh Kudus adalah bahwa situasi di mana Roh mengontrol kita sepenuhnya.
sampai kita dimampukan melakukan apa yang roh mau. Oke, untuk memahami ini lebih dalam, saya kasih ayat Efesus 5 ayat 18 tadi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kenapa kok Paulus bilang penuh dengan roh, tapi dia sebelumnya omong mabuk oleh anggur? Karena saudara, sampai batas tertentu, orang mabuk anggur dengan penuh roh itu sama. Makanya begitu murid-murid penuh roh di Kisah pasal 2, orang bilang mereka mabuk anggur. Kenapa? Karena orang penuh roh dengan orang mabuk anggur itu ada kemiripan. Walaupun kemiripannya dalam bentuk perbedaan. Saudara, kalau orang mabuk anggur, maka seluruh keberadaannya itu dikuasai anggur. Sehingga dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dalam tanda petik oleh anggur itu. Saya pernah lihat orang mabuk, lalu dia peluk tiang listrik. Dan dia belai-belai, oh sayang kamu di mana sekarang? Karena kita lihat itu gila itu. Tapi artinya mengapa dia bisa buat begitu? Karena seluruh dirinya dikuasai anggur. Ya kan? Artinya di sini under the control. Di bawah kontrol anggur. Nah, kalau memang orang mabuk anggur seperti itu, dikontrol oleh anggur, maka orang yang penuh dengan roh, itu dia dikontrol oleh roh. Tapi ada beda. Kalau orang dikontrol oleh anggur, dia kehilangan penguasaan diri. Tapi kalau orang dikontrol Roh Kudus, penguasaan dirinya tidak hilang. Makanya ada salah satu buah roh, itu adalah buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, penguasaan diri. Tapi intinya sama. Kalau orang mabuk anggur dikuasai anggur, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga mampu melakukan hal yang secara manusiawi tidak mungkin dia lakukan. Ya, saya ini melayani Tuhan sudah sangat lama. Kemarin Bapak tanya, Pak melayani Tuhan dari kapan? Ya, mungkin sekitar 32 tahun lah. Karena saya mulai melayani dari saya SMA kelas 1. Saya ini anak yang dinasarkan oleh orang tua untuk jadi pendeta. Karena waktu lahir, saya susah dilahirkan, hampir mati. Mama saya hampir mati, saya juga hampir mati. Waktu itu papa saya bernasar, kalau Tuhan selamatkan, anak ini akan dipersembahkan jadi pendeta. Akhirnya selamat. Maka sejak dari kecil saya sudah dibilang bahwa kamu akan jadi pendeta, kamu akan jadi pendeta. Dan itu saya tidak suka. Kenapa? Karena di sekolah, semua guru tanya apa cita-citamu, semua bisa kasih cita-cita sesuka mereka. Saya tidak bisa. Maka saya tidak mau. Ya, karena saya ditetapkan cita-cita saya jadi pendeta. Padahal saya kan maunya jadi astronot. Tapi setelah itu saya pikir-pikir ketinggian ya. Gak usah astronot lah, pilot lah. Ya, pilot lah. Tapi tidak mau jadi pendeta. Saya memberontak. Ya, tapi Tuhan tangkap saya waktu saya muda kelas 1 SMA. Mulailah saya melayani. Bapak saya seorang pengkhotbah. Karena itu maka saya sudah belajar dari bapak saya berkhotbah. Bahkan saya berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Saya sudah berkhotbah. Dan terus latihan sampai kelas 1 SMA itu saya sudah khotbah keliling ke kampung-kampung KKR. Kelas 1 SMA, setiap kali liburan sekolah saya jalan ke kampung-kampung dan bikin KKR. Dan banyak orang bertobat. Nah, saking biasanya KKR, bagi saya khotbah KKR itu bukan masalah. Tapi pada suatu ketika tiba-tiba sudah jalan ke tempat KKR, sampai di sana baru pendeta setempat bilang, Pak, kali ini bukan hanya KKR ya, ada sekalian doa kesembuhan. Wih, nah ini mati saya kalau begini nih ya. Nah ini kalau doa kesembuhan ini apa yang harus saya lakukan ini ya. Kalau khotbah saja gampang, tapi kalau doa kesembuhan, saya belum pernah punya pengalaman bikin acara doa kesembuhan. Waktu acara KKR berlangsung, mereka sudah atur ini yang di bagian depannya, orang buta, tuli, lumpuh-lumpuh semua itu. Dan itu menakutkan saya. Ya, sehingga saya berusaha khotbah dipanjang-panjangkan supaya agak lama. Tapi akhirnya harus habis juga itu. Amin juga itu khotbah ya.
Sekarang saya harus berhadapan dengan orang sakit. Bagaimana ini urus mereka ini ya? Saya tidak tahu. Akhirnya saya ingat-ingat ya. Saya tuh pernah melihat acara kesembuhannya Reinhard Bonnke. Dalam kampanye KKR besar. Lalu dia bilang yang matanya buta taruh tangan di mata. Yang tuli taruh tangan di sini. Yang sakit di dada taruh semua. Pokoknya taruh di semua yang sakit. Lalu Reinhard Bonnke angkat tangan. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Amin. Habis itu Bonnke kasih kesempatan. Siapa yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Banyak orang maju dan bersaksi. Mungkin kayak begitu ya. Doa kesembuhan. Akhirnya saya tiru. Saudara yang sakit mata taruh tangan di mata. Yang di telinga taruh di telinga. Di mana saya taruh? Saudara percaya Yesus tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Jikalau 2000 tahun yang lalu orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Percayakah saudara malam ini ada mujizat? Mereka amin. Dalam hati saya, aduh ini kalau tidak jadi dipayah saya. Ya, saya yakinkan orang tapi saya betul-betul ketakutan. Tapi apa boleh buat, acara harus terus berjalan kan? Maka saya suruh taruh tangan semua dalam nama Yesus sembuh. Lalu mengikuti gaya Reinhard Bonnke. Sekarang siapa yang sudah sembuh, maju dan bersaksi. Saya tunggu-tunggu tidak ada satupun yang maju. Tidak ada satupun yang maju, saya makin ketakutan. Betul-betul keringat. Tapi saya dapat ilham. Saudara-saudara, di Alkitab ada peristiwa mujizat. 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh. Tapi hanya 1 yang balik. Dan minta terima kasih. Saya yakin malam ini banyak yang sembuh. Tapi 1 saja maju dan bersaksi. Saya tunggu. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Dan akhirnya saya terpaksa omong, saudara-saudara, saya yakin. Kesembuhan itu ada 2 macam. Pertama secara langsung, kedua berangsur-angsur. Saya yakin kalau malam ini saudara tidak disembuhkan langsung, Tuhan akan menyembuhkan saudara berangsur-angsur. Amin. Tutup. Dan hari itu saya malu sekali saudara. Saya malu dan saya marah dengan Tuhan. Saya marah dengan Tuhan. Kayaknya saya merasa Tuhan mau mempermalukan saya. Karena bukan saya yang punya kuasa menyembuhkan. Tuhan yang punya kuasa menyembuhkan. Kalau tidak mau sembuhkan, kenapa bawa mereka datang? Ya. Tapi pada saat saya marah-marah dengan Tuhan begitu, saya merasa Tuhan bicara di hati saya. Ya, kamu boleh sibuk meyakinkan orang, tapi kamu sendiri nggak yakin. Ya, akhirnya pergumulan yang panjang sampai subuh, saya akhirnya minta ampun. Tuhan, besok ada KKR hari kedua. Saya lihat ada lagi itu orang sakit. Saya dalam hati tidak kapok mereka kemarin tidak sembuh ya. Kok sekarang kok datang lagi? Ya, datang lagi. Tapi saudara-saudara, beda sekali. Dengan hari pertama kok kenapa saya hari ini tidak ragu. Tidak takut sama sekali melihat orang-orang sakit itu. Dan selesai khotbah, kita menyanyi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Menyanyi. Kira-kira lagu itu ulang kali ke-8. Tiba-tiba satu bapak langsung lompat berdiri dan dia bersaksi, sudah 8 tahun lumpuh hari itu berjalan. Pertanyaannya, itu karena saya? Bukan juga, karena saya belum berdoa. Kan hanya baru nyanyi saja, lompat ya. Dan malam itu banyak mujizat terjadi. Saya yakin bahwa malam itu saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Selanjutnya tidak lagi. Karena itu satu-satunya kasus kesembuhan dalam pelayanan saya. Karena kebanyakan habis saya berdoa mati. Ya kan? Artinya apa? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus menguasai hati kita, pikiran kita, sampai akhirnya kita dimampukan oleh Tuhan, berani memberitakan Injil. Saudara, terakhir kali kalau saudara nonton dia itu waktu saya debat sama Kainama itu ya. Ya. Saya tidak belajar, terus terang tidak belajar, karena saya tiap hari belajar. Jadi saya tidak belajar. Kira-kira 2 jam sebelum perdebatan, bukan 2 jam.
sebelum perdebatan, saya hanya ambil waktu berdoa 2 jam berdoa. Saya tidak belajar, karena tiap hari sudah belajar. Saya hanya berdoa, Tuhan ingatkan semua yang sudah saya pelajari. Kedua, tutup mulut dia dalam berargumentasi. Dan yang ketiga yang saya minta, berilah kesempatan seluas-luasnya saya bisa beritakan Injil. Lalu saya maju dalam perdebatan. Dan kalau saudara-saudara nonton, 1 babak, dia sudah gak bisa jawab. Dan perdebatan selesai. Lalu sampai babak tanya jawab. Tanya jawab, Islam yang bertanya. Dan setiap kali bertanya, saya semua yang mereka tanyakan tuh langsung muncul di sini. Ayat-ayatnya muncul, saya jawab balik Injili, balas Injili. Terus seperti itu. Hari itu saya terus terang, saya merasa bahwa saya sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saya merasa itu bukan saya. Karena begitu mereka bertanya, ayat muncul di sini. Semua yang saya pelajari itu muncul, argumentasi muncul semua. Bagaimana bikin serangan balik, bagaimana menawarkan Injil pada mereka. Dan saya tidak tahu. Giliran saya bicara, mereka masih bicara, saya bilang, diam! Ini giliran saya. Ya. Bahkan saya berani bilang begini ya, bahwa ya saudara lihat debat saya dengan Don Litan, saya bilang, hey, saya bicara di semua Islam yang ada tuh. Ya, kalian semua ini penjahat. Persis seperti saya. Ya, kalian semua ini orang durhaka, persis seperti saya. Bedanya apa? Saya punya juru selamat, kalian tidak. Dan saya heran, kalian tidak punya juru selamat, bisa tidur tenang malam ini, sedangkan tiap saat bisa mati dan langsung masuk neraka. Ya, saya juga setelah itu heran, kenapa saya bisa begitu berani ya? Saya yakin hari itu saya sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus adalah ketika hati dan pikiran kita dikuasai sepenuhnya dan kita betul-betul tanpa ketakutan, tanpa halangan, kita melakukan apa yang Roh Kudus mau. Tapi tidak selalu begitu ya. Kalau begitu kadang-kadang menurun, maka tidak dipenuhi Roh Kudus. Nah, lalu perlu, makanya Paulus bilang, hendaklah kamu selalu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus? Nah, ini butuh refleksi panjang. Ya. Oke, sekarang hal kedua yang kita pelajari. Apa tandanya seorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Sekarang lihat Kisah 2 pasal 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Berarti ada kondisi ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ada mujizat bahasa. Tapi apakah itu satu-satunya? Tidak. Karena di Alkitab juga ada banyak tanda ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ada tanda yang lain. Misalnya Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, dengan berani. Berarti penuh Roh Kudus bisa bikin orang berbahasa lain. Penuh dengan Roh Kudus, mungkin orangnya tidak berbahasa lain, tapi dia punya keberanian beritakan firman. Tidak takut. Ya. Lukas 1 ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Berarti ada banyak tanda ketika orang penuh dengan Roh Kudus. Ya, macam-macam. Nah, saudara-saudara, ada hal-hal yang sifatnya spektakuler, bisa adikodrati. Tapi juga kalau kita berbicara dalam jangka yang lebih panjang, maka ya, kalau orang penuh dengan Roh Kudus, dia punya semangat dalam beritakan Injil. Punya gairah dalam beritakan Injil. Kalau saudara ikut Tuhan lama sekali ya, pujian penyembahan bagus, tapi kalau tidak ada kerinduan beritakan Injil itu agak aneh itu saudara. Ya, salah satu cirinya adalah orang senang sekali beritakan Injil kepada orang. Dan saya selalu, ya kalau berkhotbah beritakan Injil, mengajar beritakan Injil, berdebat beritakan Injil, ya orang undang khotbah ulang tahun, saya beritakan Injil. Dalam banyak kesempatan. Tetapi juga yang paling penting adalah ketika karakter kita diubahkan oleh Roh.
Karena begitu ada Roh Kudus di dalam diri kita, apalagi dipenuhi Roh, maka Roh melakukan apa yang namanya sanctification, pengudusan. Kalau Roh Kudus itu adalah Roh yang kudus, maka begitu yang kudus masuk ke dalam kita, dia akan beroperasi di dalam sampai membawa kita ke arah kekudusan. Apakah kita sempurna? Tidak. Itulah sebabnya orang kalau sungguh-sungguh percaya, makin hari hidupnya makin baik. Sempurna belum, tapi minimal makin baik. Jadi kadang-kadang kita naik, jatuh lagi. Tapi naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Tapi kalau ditarik grafiknya kan naik ya. Tapi kalau saudara sejak ikut Tuhan sampai hari ini, rata terus. Atau kecenderungan ke bawah, itu mungkin Kristen KTP. Hanya KTP saja Kristen. Tapi kalau saudara betul-betul punya iman yang sejati, seperti tadi kita lihat ayatnya, kalau imannya sejati, Roh Kudus pasti ada. Kalau Roh Kudus ada, Roh melakukan pengudusan. Begitu Roh melakukan pengudusan, lalu hidupnya jadi lebih baik. Hidupnya jadi lebih baik. Nah, hidup yang baik ini bisa digambarkan dengan melahirkan apa yang disebut sebagai buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Maka saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa murid-murid yang berbahasa lain pada waktu Pentakosta yang pertama, mereka tidak selamanya dan selalu berbicara bahasa lain itu. Mereka mempunyai semangat atau misalnya bernubuat. Yohanes Pembaptis, dia penuh Roh Kudus, dia bernubuat. Tapi tidak selalu dia bernubuat. Tapi kalau karakter yang diubahkan, itu terus mewarnai hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara, tadi di Efesus 5, sekarang saudara lihat Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saya kasih sedikit pengertian. Salah satu cara memahami Alkitab itu adalah memperhatikan konteks. Apa itu konteks? Konteks itu adalah sederhananya kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Itu bicara apa? Supaya ayat itu diartikan sejalan dengan maksud penulis dari konteksnya. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau saya kasih saudara kalimat, semua orang mati. Apa yang saudara pikir? Semua orang mati. Apakah yang di Brasil ikut mati? Mati. Di Afrika Selatan mati? Papua mati? Kenapa? Karena semua orang mati. Tapi sebenarnya kalimat itu saya cuplik keluar dari konteks. Konteksnya bagaimana? Baca dulu beritanya dari atas. Beritanya ternyata pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Medan terjun ke laut dan semua orang mati. Nah, itu kalimatnya. Sekarang waktu saudara baca pesawat Lion Air terjun ke laut semua orang mati. Apakah saudara berpikir orang di Brasil ikut mati? Papua ikut mati? Afrika Selatan ikut mati? Tidak. Kenapa orang bisa berpikir semua orang mati sampai di Brasil, Afrika Selatan? Karena dia cuma ambil ayat caplok keluar. Lupa jalan cerita dari atas. Jalan cerita dari atas ternyata ini tentang pesawat lain yang terjun ke laut. Maka semua orang mati, hanya semua orang di dalam pesawat itu. Paham ya? Ketika teologi kemakmuran merambah dunia kekristenan, lalu ada pengkhotbah-pengkhotbah yang berkhotbah, saudara-saudara, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan padamu. Saudara, firman bilang semua. Kalau begitu termasuk kapal pesiar? Iya, karena semua. Ya. Pesawat pribadi, jet pribadi, yes, karena semua. Ya. Pokoknya saudara mau apa? Asal saudara cari kerajaan Allah, Tuhan tambahkan semua. Dia lupa harus ikut konteks. Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai.
Maka masalahnya nih makan, minum, pakai. Coba lihat burung di udara tuh. Tidak kerja, tidak menabur, tapi diberi makan. Berarti soal makan. Coba lihat bunga bakung di padang itu. Ya tidak memintal. Tapi Salomo itu kemegahan pakaiannya kalah dari bunga bakung itu. Karena itu janganlah kamu khawatir akan makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan padamu. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Ada pesawat? Tidak ada. Ada jet pribadi? Tidak ada. Ya, ada kapal pesiar? Tidak ada. Kalau begitu harus setia kepada teks. Ya, supaya artinya itu kita bisa dapat. Tidak bisa ambil ayat 33 kita lupa semua lalu setelah itu kita arahkan kemana-mana sesuka kita. Nah, sekarang lihat ini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam sisi bahasa Yunani ada dua kalimat imperatif, kalimat perintah. Pertama, jangan mabuk anggur. Kedua, harus penuh dengan Roh Kudus. Dan dari dua kata kerja ini tergantung beberapa kata kerja dalam bentuk partisip masa kini yang menyusul. Kalau begitu, yang ayat 18, hendaklah kamu penuh, ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu tidak titik, masih koma. Maka kalimat selanjutnya dalam ayat 19 dan 20 itu menjelaskan ayat 18. Kalau begitu apa yang ada di ayat 19 dan 20 itu menandakan, menjelaskan penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa. Nah kalau begitu sekarang kita mau melihat dari ayat 19 dan 20. Kira-kira orang yang penuh Roh Kudus menurut Paulus itu bagaimana sih? Mari kita lihat. Pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan senang memuji Tuhan. Lihat ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Penuh dengan Roh Kudus di atas langsung dihubungkan dengan bernyanyi dengan segenap hati. Artinya apa? Artinya orang kalau dia dipenuhi Roh Kudus itu dia betul-betul senang memuji Tuhan. Ya, dan dikatakan bernyanyi bersorak dengan segenap hatinya. Nah, saudara-saudara, kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang senang memuji Tuhan, bukan hanya di gereja. Saat ibadah, ada orang yang memang menyanyi saja di sini ya. Waktu masak di dapur menyanyi. Ya. Bukan soal ini, tapi dari hatinya saudara harus ada full of praise, penuh dengan pujian. Jiwaku penuh dengan pujian. Ya. Bahkan kalau saya jalan nyetir jarak jauh, ya. Kalau tidak putar Alkitab audio untuk dengar firman, maka mendengar lagu-lagu pujian. Walaupun mulut saya tidak, tapi hati saya ikut bernyanyi dengan itu. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita pasti suka memuji Tuhan. Ya. Dalam salah satu acara tanya jawab, orang bertanya pada saya, Pak, bolehkah orang Kristen menyanyi lagu-lagu sekuler? Kayak lagu-lagu pop dan lain sebagainya. Saya bilang ya boleh saja sepanjang lagunya tidak menghujat dan tidak melawan iman Kristen. Karena kita juga selain warga surgawi juga masih warga dunia ya kan. Ya, jangan angkat muka ke surga lupa kaki masih injak di bumi. Tapi jangan kaki injak di bumi lupa bahwa perlu angkat muka ke surga. Jadi no problem. Tapi bagi seorang yang penuh Roh Kudus, biarpun boleh dia menyanyi lagu-lagu sekuler lain, tapi yang paling dia cintai itu adalah praise and worship. Apakah saudara menikmati puji-pujian kepada Tuhan? Bukan hanya waktu kebaktian. Ya kan? Tapi ketika di rumah, ketika masak, ketika berjalan, ketika berbuat hal yang lain. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, hatimu selalu ingin dan selalu rindu puji Tuhan. Ya?
Oke, sekarang yang kedua. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu mengucap syukur atas apa yang dia alami. Sekarang lihat konteks, mulai dari ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Intinya adalah bukan hanya praise and worship hatinya. Bukan hanya full of praise. Tapi full of thanks. Ucap syukur senantiasa. Artinya waktu baik mengucap syukur. Waktu tidak baik, ucap syukur. Waktu sakit, waktu sehat ucap syukur. Waktu sakit juga ucap syukur. Waktu untung mengucap syukur. Waktu malang mengucap syukur. Kenapa sih kok orang Kristen harus begitu? Karena begini. Bagi orang Kristen, Tuhan memang menetapkan dan merencanakan segala sesuatu di kolong langit ini. Tapi khusus bagi orang percaya, dia merencanakan kebaikan. Dan kalau dikatakan Tuhan merencanakan kebaikan, itu tidak berarti bahwa musibah tidak terjadi. Tapi ujung dari musibah itu pasti berkat. Pasti kebaikan. Dan kadang Tuhan membawa kita kepada tujuannya melalui kejahatan orang lain. Yusuf di rumah bapaknya itu sudah mimpi matahari bulan 11 bintang sujud menyembah. Tapi gara-gara iri hati saudara-saudaranya, dia dibuang ke lubang sumur. Begitu keluar dari lubang sumur, dijual ke Mesir. Sampai di Mesir jadi budak di rumah Potifar. Difitnah istri Potifar, masuk penjara. Di penjara ketemu juru minum, juru roti. Lalu setelah itu juru minum, juru roti keluar. Lalu Firaun mimpi. Firaun mimpi, kabar bahwa Yusuf bisa tafsir mimpi, itu sampai ke telinga Firaun. Firaun panggil dia. Dan ujung-ujungnya, kok jadi Perdana Menteri? Sekarang saudara, kalau seandainya saudara-saudara Yusuf tidak lempar dia ke sumur, bisa jadi Perdana Menteri. Kalau dia nggak dijual di Mesir, bisa jadi. Kalau dia nggak difitnah masuk penjara, bisa jadi. Enggak. Tapi itu jalan Tuhan. Karena itu kalau sudah lihat semua mestinya, aduh, kalau saya seperti Yusuf, saya akan bersyukur. Terima kasih ya, untung ada orang jahat yang lempar saya ke lubang sumur. Ya, untung ya ada orang jahat yang fitnah saya. Kalau begitu, walaupun saya difitnah, walaupun saya dicurangi, walaupun saya dijahati, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia. Karena itu saudara, kalau saudara betul-betul anak Tuhan, tidak ada musibah, betul-betul musibah. Musibah itu selalu mendatangkan kebaikan. Itu yang menjadi alasan kita mengucap syukur. Berapa waktu yang lalu saya bikin video pendek cerita. Ada raja yang suka berburu dengan anak buahnya. Lalu mereka berburu ke hutan. Sepanjang hari tidak dapat binatang buruan satupun. Akhirnya beristirahat. Raja istirahat di bawah pohon. Anak buahnya juga istirahat di sini sambil bersihkan senapan. Ternyata dia nggak tahu ini senapan ini mengarah ke raja. Dia bersihkan-bersihkan, tiba-tiba salah tekan, tak. Tiba-tiba peluru menghadap ke raja, hantam jarinya, kakinya raja, sampai jempolnya putus. Begitu jempol putus, raja murka luar biasa. Pulang, penjarakan anak buahnya. Anak buah kurang ajar, masa bosnya ditembak. Masuk penjara. Maka dia masuk penjara. Setelah beberapa saat kemudian raja sembuh. Raja saking jengkelnya sama anak buahnya. Mulai sekarang raja berburu tapi tidak mau bawa anak buah. Raja berburu sendiri. Akhirnya raja berburu sendiri masuk hutan terus sampai ke hutan. Ditangkap oleh orang-orang suku kanibal. Maka raja ditangkap, menurut suku kanibal mereka harus persembahkan bunuh orang untuk korban bagi dewanya. Habis itu persembahkan pada dewa lalu dagingnya dimakan. Maka raja ditangkap dan sudah naik ke altar untuk disembelih. Begitu raja mau disembelih, tiba-tiba ada anggota suku bilang, sabar. Menurut peraturannya yang dipersembahkan kepada dewa tidak boleh cacat. Coba lihat jempol kakinya ada atau tidak. Tidak ada. Karena tidak ada, maka percuma, dewa pun tidak akan terima. Jadi lepaskan saja. Maka dilepaskanlah raja, lolos dari maut.
Dia pulang, dia bersyukur, aduh untung saya tidak ada jempol ya. Kalau seandainya jempol saya masih utuh, pasti saya sudah disembelih, sudah dimakan oleh mereka. Jadi bersyukur bisa jempol putus. Lalu dia ingat, kenapa jempol saya putus? Ditembak oleh anak buah. Di mana anak buahnya? Di penjara. Aduh, akhirnya dia berkunjung ke anak buahnya di penjara. Dan dia cerita semuanya, dan dia berterima kasih. Terima kasih kamu sudah tembak jempol saya. Tapi saya rasa bersalah karena sudah penjarakan kamu. Ya, waktu dia minta maaf, raja minta maaf karena sudah penjarakan kamu. Ini anak buah bilang, tidak usah minta maaf raja. Karena saya juga bersyukur raja penjarakan saya. Kenapa? Karena kalau saya tidak dipenjarakan, pasti raja pergi berburu, saya juga ikut. Pasti ditangkap, kita dua ditangkap. Dan raja akan lolos karena jempol tidak ada. Jempol saya utuh. Maka saya yang akan disembelih. Untung saya di penjara, makanya saya tidak ikut. Ya, kalau begitu, di balik putusnya jempol, menyelamatkan raja. Di balik pemenjaraan anak buah itu, menyelamatkan nyawanya. Ya. Nah, dengar baik-baik. Tidak ada anak Tuhan yang tidak menderita. Tapi tidak ada anak Tuhan yang menderita dengan percuma. Pasti ada kebaikan. Nah, karena ada kebaikan itulah, maka orang Kristen walaupun belum ngerti, bersyukurlah. Kita tidak ngerti rencana Tuhan. Kenapa ya Tuhan izinkan malapetaka ini? Kenapa Tuhan izinkan musibah ini? Kenapa Tuhan izinkan sakit penyakit ini? Kenapa begini, kenapa begitu? Kita mungkin tidak mengerti. Tapi percaya hati Tuhan. Maka hati kita penuh dengan syukur. Kalau hatimu, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan belajar bersyukur apapun walaupun tidak ngerti. Amin. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan merendahkan diri seorang terhadap yang lain. 18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ini merendahkan diri ini tidak mudah. Ya. Orang bertikai, orang berkonflik, ya. Gereja satu pecah, ini pecah di sana, karena orang tidak mau merendahkan diri. Semua mau jadi nomor satu. Akibat itu kehancuran terjadi. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan sombong dan merasa diri lebih hebat dari orang lain. Tapi sebaliknya, dia akan merendahkan diri. Nah, setelah Paulus bicara soal merendahkan diri di sini, Paulus melanjutkan idenya. Merendahkan diri itu harus diterapkan dalam semua relasi. Relasinya langsung ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dengan kata lain Paulus mau berkata, kalau istri dipenuhi Roh Kudus, dia akan tunduk kepada suami. Kalau istri melawan suami, namanya tidak penuh dengan Roh Kudus. Adakah istri-istri yang suka melawan? Istri kalau dipenuhi Roh Kudus, dia akan tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga. Biarpun penghasilan istri lebih besar. Ya, dia akan taat kepada suami dalam hal yang benar. Karena kadang-kadang ada suami brengsek juga kan, memerintahkan yang tidak benar. Kalau semua istri dipenuhi Roh Kudus, maka sebuah lembaga akan bubar. Lembaga apa? ISTI. Ikatan Suami Takut Istri. Ya. Lalu setelah itu, Paulus lanjutkan lagi ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dengan kata lain, dia mau berkata, kalau suami dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengasihi istrinya. Ya, dia akan mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan tidak ada istilah, ada orang yang bilang istri dihajar sampai babak belur dan belur berbabak-babak, ya kan? Dalam KDRT, ya. Nah, karena itulah maka nanti kita bisa lihat kalau kita ikut selanjutnya, nanti anak yang dipenuhi Roh Kudus tunduk kepada orang tua.
Pembantu rumah tangga yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan tunduk kepada majikannya. Nanti ayat-ayat selanjutnya akan terlihat itu. Artinya bagi Paulus, kepenuhan Roh Kudus itu akan diterjemahkan ke dalam kehidupan hari-hari. Di dalam berbagai macam relasi. Maka pendeta yang dipenuhi Roh Kudus akan mencintai jemaatnya. Jemaat yang dipenuhi Roh Kudus akan tunduk kepada pemimpinnya. Kalau semua dipenuhi Roh Kudus kayaknya tidak ada gereja yang pecah gara-gara rebutan jabatan ya. Rebutan jadi ketua sinode dan lain sebagainya. Ya banyak kali seperti itu. Kalau begitu kita bisa lihat betapa indahnya hidup dipenuhi Roh Kudus. Sekarang terakhir, bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus? Tadi saya bilang ya, kalau mau dibaptis dengan Roh Kudus atau terima Roh Kudus, tidak ada cara lain. Percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Tapi untuk dipenuhi Roh Kudus, itu harus ada actionnya. Sekarang kembali ke ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini mengatakan bahwa kita jangan mabuk oleh anggur, tapi harus penuh dengan roh. Kedua hal ini bisa berada dalam hubungan sebab akibat. Maksudnya begini, sepanjang kamu mabuk oleh anggur, kamu tak bisa penuh dengan roh. Kalau kamu mau penuh dengan Roh Kudus, berhentilah mabuk oleh anggur. Nah, anggur di sini itu tidak berarti bahwa hanya soal masalah anggur saja, ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, artinya minum anggur yang menimbulkan hawa nafsu ini perwakilan dari segala macam dosa yang diakibatkan oleh hawa nafsu pribadi. Nafsu itu tidak salah ya. Karena nafsu, nepes bahasa Ibrani, NVS, sama akar katanya. Jadi Tuhan menciptakan kita lalu memberikan nepes kepada kita, napas kepada kita. Gara-gara berikan napas maka kita punya nafsu. Kapan nafsu berhenti? Waktu napas berhenti. Sepanjang ada napas, ada nafsu. Maka nafsu itu sesuatu yang baik. Tapi ketika nafsu tidak dikontrol dan lalu menjadi menyimpang menjadi hawa nafsu ini, maka itu muncul segala macam dosa. Dengan kata lain sederhananya begini. Kalau kamu mau penuh dengan Roh Kudus, jaga dirimu supaya tidak hidup dalam segala macam hawa nafsu yang diwakili oleh minum anggur. Dengan kata lain, lebih sederhana lagi. Buanglah dan selalu berjuanglah buang semua dosa. Waktu kamu berjuang untuk membersihkan dirimu dengan tuntunan Roh Kudus, kamu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kalau misalnya ada gelas di sini, airnya segini, lalu saya isi batu, isi daun, isi kayu, isi segala macam di sini, kelihatannya penuh ya. Tapi begitu diangkat, dilepaskan, ternyata airnya segini. Kamu tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus kalau hidupmu tetap di dalam dosa. Kamu tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kamu tetap membiarkan dosa-dosa di dalam hidupmu. Lepaskan dosa-dosa itu, ya, berjuanglah untuk melepaskan dosa-dosa itu. Baru Roh Kudus bisa memenuhi kamu. Karena itu pada hari Pentakosta ini, marilah kita dengan kekuatan Roh Kudus belajar untuk day by day hidup dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.